Balada surat untuk Pak Menteri. Pak Menteri yang terhormat, terimalah sepucuk surat salam pembukaku. Aku ingin mengajak Pak Menteri berdiskusi melalui baris puisi-puisi ini. Perkenalkan, aku seorang guru swasta. Bahasa kampung di tempatku menyebut dengan diksi guru honorer. 7 tahun aku mengabdi, membangun rakyat hanya lewat jembatan. Baik Pak Carlos, mungkin Pak Carlos bisa jelaskan sedikit tentang buku yang Pak Carlos tulis ini, Selimut Sarung Politisi. Ini lahirnya misalnya dari pemikiran-pemikiran apa sehingga yang mendorong Pak Carlos untuk menulis buku ini. Baik, sebenarnya sih saya minta maaf kepada semua pembaca dimanapun berada, karena buku ini terbitnya juga terbatas dan tidak diedarkan untuk dijual ya, tapi untuk konsumsi para pembaca saja, jadi tidak diperdagangkan. Dan buku ini hasil kerjasama saya dengan Frater Kepala SMP Katolik Frater Maumere yang selalu memotivasi kami, Bapak Ibu Guru, untuk menulis, dan juga didorong oleh sahabat rekan kerja saya, Pak Adrianus Bareng, yang mana juga sebagai guru bahasa Indonesia. Beliau juga sebagai seorang penggerak literasi, dalam hal ini Gerakan Menulis Buku Nasional yang disponsori oleh GMB, Gerakan Menulis Buku Nyalanesia kalau sekarang kita kenal ya. Jadi memang awal mula buku ini saya menulisnya itu memang dari Facebook, dan itu ternyata ketika saya cek kembali tulisan saya itu saya mulai dari 2009 ketika saya masih menjadi mahasiswa di Muhammadiyah kampus Wayoti waktu itu. Karena memang di sana saya tergabung dengan beberapa teman-teman yang terlibat dalam organisasi kemahasiswaan, lalu kita sering bertemu masyarakat, kita sering berdiskusi dengan masyarakat. Kemudian lahirlah satu kegelisahan saya yang kemudian saya tuangkan dalam bentuk tulisan. Sehingga judul buku saya ini adalah salah satu judul yang mana merupakan dari salah satu karya puisi saya. Karena buku ini memang kumpulan puisi yang saya buat dari tahun 2009 sebenarnya. Tapi tidak saya kumpulkan dalam bentuk untuk dicetak menjadi buku. Nah, kemarin ketika saya kemudian Pak Adi mengajak saya, Pak Adrianus Bareng, kumpulkan, dirapikan tulisan-tulisannya, lalu saya bantu untuk membuatnya menjadi buku. Nanti saya bicara dengan Frater untuk bisa membantu Pak Carlos. Kita terbitkan buku ini sebagai salah satu karya dari Bapak Ibu Guru SMP Katolik Frater Maumere. Lalu saya pun kemudian mulai mencoba mengumpulkan. Saya lihat memang dari tahun 2009 itu saya masih mahasiswa, karena saya wisuda tahun 2011 di Muhammadiyah. Nah, tulisan ini lahir tadi saya sudah bilang bahwa ini dari kegelisahan saya melihat adanya ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Kemudian tulisan ini juga lahir dari satu bentuk kritik, otokritik terhadap pemerintah, terhadap kebijakan negara, untuk bagaimana memerdekakan rakyatnya sebagai satu janji utama di hari kemerdekaan kita, di proklamasi kemerdekaan kita, bahwa negara ini siap menjamin kehidupan yang layak bagi masyarakat. Tapi sampai dengan saat ini saya belum menemukan itu. Memang ada sih ke sana, tapi masih ada ketidakadilan yang terjadi, masih ada gap yang terjadi, masih ada pembiasan-pembiasan yang terjadi, bahkan masih ada anggaran-anggaran rakyat yang dikorupsi, masih ada kegiatan-kegiatan kolusi dan nepotisme yang terjadi untuk mendorong kebijakan-kebijakan bagi kesejahteraan rakyat. Jadi ini lahir dari kegelisahan saya awalnya. Lalu kalau siapa yang memotivasi saya untuk menulis, sebenarnya mungkin dari rakyat sendiri. Jadi problem-problem rakyat ini yang kemudian membuat saya untuk mengungkapkannya dalam bentuk tulisan. Tidak hanya dalam aksi orasi di lapangan, di jalan, tidak hanya dalam bentuk dialog-dialog di gedung-gedung DPR atau dalam diskusi-diskusi terbuka yang kami buat dengan masyarakat. Tapi saya berpikir saya harus menulis ini di lembaran Facebook saya. Waktu itu karena saya baru punya Facebook, dan saya tulis di situ. Saya coba menulis dalam bentuk puisi-puisi yang mana bagi saya puisi ini adalah salah satu inspirasi saya
kemudian dari 2019 sudah banyak sekali puisi saya. Sebenarnya ada 86 puisi yang saya kumpulkan, tapi karena keterbatasan dalam percetakan sehingga saya baru menerbitkan 45 puisi di buku ini. Berarti ada puisi lain yang belum saya sempatkan dalam mencetak buku ini ya, begitu. Lalu kalau untuk sendiri dalam termotivasi dalam diri saya sendiri untuk menulis ini juga selain masyarakat, orang terdekat saya. Orang terdekat saya itu adalah saudara saya yang namanya Laurentius Rita. Beliau ini sebenarnya menjadi pemimpin gerak dalam organisasi kemahasiswaan yang mana selalu membuat satu tulisan-tulisan sederhana di tempat kami berkumpul, kemudian pernah menulis juga di koran, kemudian pernah menulis juga di majalah-majalah online. Dan itu kemudian memotivasi saya, ternyata tulisan ini membantu sekali untuk kita membuka mata orang, kita membantu untuk kemerdekaan orang dalam hal ini berpikir kemudian sampai dengan berpraktik. Jadi saya berpikir bahwa ada satu hal yang positif, tidak hanya kita berteriak dan orang-orang yang saat itu mendengar, tapi mungkin melalui tulisan ini kita punya cerita sepanjang masa yang bisa membangkitkan orang dari masa ke masa, dan orang akan membaca tulisan kita ini sampai kapanpun dan kemudian bertransformasi dalam satu pikiran baik untuk tindakan aksi nyata mereka di kehidupan nanti. Yang jelas bahwa tulisan saya ini lebih banyak berisi kritik dan otokritik untuk membangun kebersamaan Niantana Sika, membangun NTT, membangun negara kita tercinta Indonesia. Baik, jadi selain ini lahir dari kegelisahan, buku ini lahir dari kegelisahan Pak Carlos tentang apa yang terjadi di sistem pemerintahan dan masyarakat, untuk kebiasaan menulis sendiri, apakah ini memang dari dulu, dari kecilnya memang menekuni tentang membaca dan menulis, atau ketika Bapak kuliah di kampus Muhammadiyah tadi baru Bapak merasakan gerakan untuk ke jalur itu? Jadi menarik ya pertanyaan ini. Sebenarnya bahwa dari kecil sih saya menulis sih tidak, tapi saya belajar dari bapak saya seorang guru, almarhum bapak saya seorang guru, dan beliau ini berawal sering membaca koran dari media cetak yang ada, karena zaman dulu media online untuk orang tua susah, mereka lebih banyak mengakses media cetak, dan sering dia bawa ke rumah itu koran-koran kecil itu, sisa-sisa membacanya untuk dibawa ke rumah untuk kami yang lain membaca, entah itu mama, entah itu kakak saya yang lain. Lalu dalam perjalanan memang kakak-kakak saya yang lain itu memang untuk membaca, memang mereka punya hobi membaca, tapi belum sampai pada giat tulisnya. Belum sampai pada giat tulis. Lalu kemudian saya beranjak di SMP, itu memang sudah pernah menulis. Di SMP saya pernah menulis, tapi bukan di SMP. Saya kan ada 2 sekolah ya waktu itu, kebetulan saya di SMP Negeri 1 Delilah. Tapi saya menulis itu ketika saya berada di kampung. Tapi saya tulis juga tentang keadaan-keadaan sederhana yang menjadi cerita kami di kampung. Itu tahun berapa itu? Saya di SMP itu tahun 2001 kalau tidak salah. Itu SMP kelas berapa? Saya SMP kelas 1 naik 2, 2001. Itu sudah belajar menulis tentang keadaan kampung. Dan itu kami memang jujur ya, di kampung itu kita punya keterbatasan internet. Waktu itu memang hampir tidak ada internet di kampung. Kita bicara internet ini, kita bicara sesuatu yang kami sendiri belum tahu waktu itu. Waktu SMP tahun 2001, 2002. Nah, dari kami dilatih oleh guru kami di sekolah itu untuk membuat karangan. Bahasa dulu itu namanya karangan. Jadi kita mengarang, kita bercerita tentang kampung, kita bercerita tentang apa saja yang ada di rumah, bercerita tentang masa liburan. Dan itu memang sudah memotivasi kami untuk mulai menulis waktu itu. SMP kelas 2 itu umur berapa? 14 dan 15 tahun berarti seperti itu. Jadi sudah terbiasa menulis, tapi memang tulisan tidak terlalu sebagus yang mungkin karena keterbatasan kita dalam membaca juga berpengaruh, lalu keterbatasan kita karena di kampung kita mungkin kurang memasuk informasi, sehingga yang kita tulis ya yang ada di sekitar kita, betul, yang ada di sekitar kita. Jadi waktu itu saya mulai menulis dari itu. Kemudian masuk ke SMA memang tidak ada tulisan yang saya muat sampai di media ini, tapi saya coba mengumpulkan itu dalam catatan-catatan kecil saya di rumah. Dan itu memang sudah terbiasa. Memang huruf saya itu jelek sekali. Jadi kalau untuk orang lain membaca agak susah, tapi saya suka menulis itu. Karena dulu belum ada HP yang bisa kita simpan dalam bentuk konsep. Dulu ada HP tapi kita sebatas HP Nokia Center itu. Jadi itu memang ada juga sih ada, tapi kita belum sampai bisa mengaplikasikan ini harus disimpan karena sebentar nanti kita tuangkan ke
ke Facebook, kita sebentar bisa keluarkan ke media online, itu belum terpikirkan. Jadi hanya ketik untuk menyimpan dengan tujuan bahwa saya kembali ketika membaca saya bisa ingat, oh ternyata saya pernah menulis ini dan ini, begitu. Itu di SMA. Lalu berkembang ke kuliah tadi. Jadi sebenarnya 2009, 2007, 2008 itu ya hal-hal sederhana sekali. Tapi 2009 itu sebenarnya bangkit awal saya untuk mulai menulisnya Facebook, mengenai Facebook, karena memang Facebook sudah cukup terbuka luas. Itu karena memang dimotivasi oleh teman-teman segerakan, dimotivasi oleh permasalahan-permasalahan rakyat. Ya kemudian saya harus tulis dan saya mau semua orang baca tulisan saya. Saya mau ketika orang baca dan orang merasakan bahwa oh ternyata memang kita punya ketidakadilan. Kita butuh gerakan bersama, kita butuh perlawanan bersama, kita butuh satu kebijakan bersama untuk membantu rakyat kita, membantu diri sendiri, kita sebagai rakyat Indonesia dan membantu orang lain. Sehingga saya kemudian menulis di Facebook karena tujuan itu. Begitu. Ya Bapak Ibu harus punya wadah atau punya satu karya yang bisa diciptakan menjadi buku. Kemudian kami bersama anak-anak SMP Frater, kami bersama adik-adik SMP Frater, kami menerbitkan satu buku lagi yang berjudul Antologi Puisi Balada Surat untuk Pak Menteri. Nah, ini sebenarnya judulnya diambil dari judul puisi saya, yang mana saya melakukan satu refleksi panjang terhadap kebijakan negara terhadap kesejahteraan para guru. Lalu juga bagaimana dengan sedikit permasalahan dunia pendidikan di NTT yang mengalami latar belakang daerah tertinggal, daerah terpencil. Nah, ini satu kesulitan yang saya angkat dalam puisi, sehingga mungkin ketika kita membaca puisi Balada Surat untuk Pak Menteri, ini adalah salah satu judul saya yang diangkat menjadi judul buku ini. Tapi puisi ini adalah kumpulan dari karya-karya Bapak Ibu guru SMP Frater Mamere bersama adik-adik peserta didik. Jadi kita sudah kolaborasi dalam satu buku bersama ya. Jadi antara pendidik, Bapak Ibu guru dengan siswa. Jadi ini kita gabungkan dalam satu antologi. Jadi kalau memang karya saya memang baru 2. Sebenarnya ada banyak karya yang harus saya jadikan buku. Tapi memang waktu itu kesulitan dan tantangan terbesar saya adalah saya tidak mengenal penerbit. Saya tidak mengenal akses ke sana untuk kemana kita mencetak buku. Lalu dalam pikiran saya mencetak buku itu ada biaya yang mahal. Biaya yang mahal, kemudian kita harus mengeluarkan uang yang begitu banyak, padahal di satu sisi kita masih punya kebutuhan lain yang harus kita penuhi. Sehingga itu juga menjadi tantangan saya ketika dari 2009 sampai dengan saat ini saya baru menerbitkan satu buku saya sendiri dan juga satu buku yang merupakan kumpulan karya teman-teman lain juga. Jadi permasalahan pertama adalah karena faktor ekonomi. Jadi kita mau menulis pasti mau menerbit mencari buku, inilah tantangan terbesar. Sehingga tantangan terbesar karena ketiadaan biaya dan sebagainya itu menjadi pengaruh saya untuk tidak menerbitkan menjadi buku. Tapi banyak tulisan saya yang tersimpan di catatan file saya ataupun juga tersimpan di Facebook saya. Jadi kalau menulis sudah sejak tahun 2009, bahkan sejak SMP, tapi mencetak menjadi buku baru tahun ini ya, tahun 2021. Begitu. Jadi ini Pak Carlos, di tengah tantangan seperti sekarang yang perkembangan zaman ini kan pasti anak-anak banyak menggunakan gadget. Betul. Dibandingkan dengan membaca buku. Nah, pandangan dari Pak Carlos sendiri untuk membangkitkan minat baca anak-anak, bahwa ini menjelaskan ke mereka bahwa ini loh kalian harus baca buku ini dibandingkan kalian lihat HP yang dimana sekarang itu Free Fire, Mobile Legends itu mampu mengalahkan minat baca anak-anak. Adakah motivasi dari Pak Carlos tentang hal ini, atau bagaimana membangkitkan minat baca anak supaya mereka lebih tertarik pada buku daripada handphone?
Oh iya ya. Jadi kalau untuk membangkitkan budaya anak membaca dan menulis, sebenarnya ini uh, praktik baik yang juga sudah kami buat sebagai tenaga pendidik di SMP Katolik Kraton Maumere. Kami memulainya dengan mendekatkan anak pada buku, baik itu dalam setiap aktivitas pembelajaran kita ataupun mungkin dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan lomba yang kita adakan di sekolah. Jadi semua upaya apapun kita mendekatkan diri dengan buku. Nah, ketika memotivasi anak untuk membaca, nah anak ini kan harus merasa dekat dengan buku. Kita memang punya tantangan ketika anak untuk memegang buku saja mungkin susah. Sehingga saya punya trik tersendiri. Kadang-kadang saya membagikan kepada anak itu tidak bacaan yang harus dalam bentuk buku, tapi kadang-kadang saya membagikan dalam bentuk soft copy buku yang sudah di di scan. Kemudian saya kirimkan ke WA mereka, saya kirimkan ke grup kelas mereka dengan tujuan supaya mereka bisa membaca lebih mudah. Karena kadang-kadang untuk mencari buku itu sangat sulit, dia harus membawa dengan sangat sulit. Beda dengan HP. Kalau HP hampir setiap hari di saku, tapi buku jarang sekali ada di saku. Jadi ketika itu saya coba memakai trik bahwa mendekatkan anak dengan buku, ya mau tidak mau ada buku-buku yang dalam bentuk soft copy yang kita siapkan, kita kirimkan ke anak, lalu kemudian mereka akan membaca. Setelah mereka membaca, apa yang harus mereka buat? Biasanya saya meminta mereka untuk membuat satu testimoni atau membuat satu ulasan dari apa yang mereka baca. Lalu kadang-kadang saya kalau misalnya di kelas pun dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya, kan saya meminta mereka untuk semacam kita berdiskusi dari apa yang kamu baca, kita bercerita dari apa yang kamu baca. Jadi tidak hanya sekedar mereka menguasai pengetahuan, tapi di satu sisi mereka bisa membagikan apa yang mereka miliki melalui keterampilan berbicara, atau juga mungkin mereka miliki melalui keterampilan menulis. Sehingga buku-buku ini salah satu beberapa buku kami yang mana kami mulai dari tahun 2017 di sekolah ya, 2017 sekolah. Kami sudah mulai dengan gerakan yang namanya gerakan menulis. Nah, gerakan menulis ini tidak bisa spontanitas dia langsung menulis, tapi bagaimana kita mendekatkan anak dengan buku. Nah tadi kita sudah mulai dengan mendekatkan anak dengan buku, tidak hanya pada buku-buku yang seperti ini, tapi ada buku-buku yang sudah kita siapkan dalam bentuk soft copy yang kita bagikan. Sehingga anak di mana saja ketika dia merasa ada waktu luang dia mau membaca, ya di situ dia membaca. Memang sih faktor yang kedua adalah apakah anak memiliki minat atau tidak. Sebenarnya membaca buku itu semua kita punya minat, karena tidak terbiasa saja untuk membaca. Nah, bagaimana kita tanyakan kepada orang yang sudah pernah membaca buku dan sering membaca buku. Satu hari dia tidak baca buku, kepala sakit. Satu hari dia tidak baca buku, dia rasa macam ada yang kurang dalam hidupnya. Nah, ini kenapa? Karena proses pembiasaan sudah terjadi. Berbeda dengan anak yang tidak biasa baca buku. Tidak biasa baca buku. Lalu ketika anak itu tidak biasa baca buku, misalnya dia terbiasa dengan game atau dia terbiasa dengan kumpul-kumpul dengan teman-teman. Satu hari dia tidak main game, kepala sakit. Satu hari dia tidak kumpul dengan teman-teman, kepala sakit. Nah, coba ini kita gantikan. Kita gantikan ketika kita berupaya di lingkungan pendidikan supaya mendorong anak. Coba kita hindari dulu gamenya. Bukan berarti kita melarang anak jangan bermain game. Game itu satu relaksasi yang juga diperlukan anak, tapi ada porsi-porsi yang harus kita atur supaya anak bisa membaca, anak bisa bermain game, anak bisa berkumpul dengan teman-teman. Semua ini proses baik. Hanya tidak terukur dengan baik, akhirnya membuat satu pembiasaan yang akhirnya mental anak terbentuk dengan pembiasaan yang lebih condong pada satu bidang tertentu. Jadi menjauhkan anak dari buku itu sebenarnya karena kita tidak membuat satu proses pembiasaan yang benar. Gitu ya. Itu harus kembali ke kebiasaan. Kembali ke kebiasaan. Kebiasaan yang harus menjadi suatu sistem yang teratur. Sehingga anak tidak condong ke lebih banyak ke yang hal-hal yang negatif ataupun positif gitu. Ya. Jadi harus diatur secara seimbang. Ya. Jadi baik Pak Carlos, yang terakhir dari karya Pak Carlos, kami minta Pak Carlos persembahkan satu yang langsung kita lihat hari ini, bisa puisi atau apapun itu yang menjadi tulisan paling favorit yang mungkin diangkat dari kisah cintanya kah atau astaga. Saya jadi gugup ini pertanyaan ini Ibu Ance ini. Pak Carlos bisa supaya kami bisa juga membangkitkan minat baca. Jadi mungkin setelah menyaksikan ini, oh ternyata ada puisi ini yang harus saya baca di dalam bukunya Pak Carlos. Oke. Saya sebenarnya memang ada beberapa puisi yang menjadi bagian terpenting dalam saya menulis. Di sini ada balada surat untuk Pak Menteri dari kumpulan antologi puisi ya.
Nah, ini saya pikir nanti saya mau bacakan juga. Saya bacakan ya? Iya. Harus dibacakan ini ya? Iya. Ini tantangan ini, tantangan. Mau dibacakan dengan ekspresi juga boleh. Jadi saya ditantang hari ini Ketua HTBM SMP Pratu ditantang oleh wartawan Lentera Pos ya, Iya. teman saya sendiri. Jadi saya coba cari dulu satu puisi yang cukup menarik bagi saya ya, mungkin bagi pemirsa belum terlalu, tapi bagi saya pikir itu. Saya juga merasa orang yang paling beruntung bisa mewawancarai langsung Pak Carlos, penulis buku, sekaligus menyaksikan beliau membacakan hasil karyanya sendiri. Siap. Jangan sebentar ya, karena saya lagi. Balada surat untuk Pak Menteri. Pak Menteri yang terhormat, terimalah sepucuk surat salam pembukaku. Aku ingin mengajak Pak Menteri berdiskusi melalui baris puisi-puisi ini. Perkenalkan, aku seorang guru swasta. Bahasa kampung di tempatku menyebut dengan diksi guru honorer. 7 tahun aku mengabdi, membangun rakyat hanya lewat jembatan pendidikan. Sehari mengayuh kaki, melewati kali, bukit, lembah. Musim hujan tiba, aku harus berenang melewati kali-kali mati yang hidup. Bahkan mendengar deru mesin mobil saja, aku sudah cukup senang. Pak Menteri yang terhormat, cerita ini juga mewakili kaumku. Tanpa NIP, tanpa NUPTK, kami mengabdi tanpa protes dan tanpa putus asa. Kadang mendengar berita televisi, kami seperti sedang menyimak novel fiksi. Bibir kami tersenyum, tapi hati kami teriris. Bagi kami, hanyalah mimpi dan cerita fantasi untuk anak cucu kami. Bagi kami, mendengar sertifikasi guru adalah mimpi yang tak pernah menjadi nyata. Namun, makin lama, kami makin rindu dengan keadilan dan kesejahteraan Republik ini. Ketika slogan-slogan merdu menyanyikan buruh pahlawan tanpa tanda jasa, tapi kami kehilangan kebijakan yang menguatkan kami berjalan. Pak Menteri yang terhormat, semangat kami tak bisa padam. Tapi perlu Bapak ketahui, kami buruh kampung yang selalu terus terang dengan semangat dan cinta. Pak Menteri yang terhormat, inilah keluhku, keluh kami, para guru honorer, para pejuang pendidikan yang masih belum merdeka di negeri ini. Sekali lagi Pak Menteri, ingin kuajak Pak Menteri berdiskusi melalui puisi ini. Terima kasih. Puisinya begitu luar biasa, menyentuh dan menusuk
Jadi Pak Carlos, siang ini saya betul-betul berterima kasih kepada Pak Carlos atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Dan dibawakan langsung oleh Pak Carlos. Jadi mungkin ini ada harapan-harapan yang mau disampaikan. Ya, baik ya, terima kasih ya. Jadi yang pertama bahwa pendasaran penulisan saya memang saya masih berkiprah di puisi. Memang ada juga cerpen-cerpen saya yang penuh kritik, tapi saya belum muat sampai sekarang karena kemarin ya saya baru menemukan penerbit. Di sini kita sudah diberikan kesempatan oleh pimpinan, dalam hal ini frater kepala sekolah, yang mana orangnya begitu peduli dengan literasi, peduli dengan karya-karya yang dihasilkan oleh siswa dan bapak ibu guru, sehingga mungkin ke depan saya juga akan memperluas dengan tulisan-tulisan saya yang lain, misalnya dari bentuk cerpen atau juga mungkin novel atau juga mungkin tulisan-tulisan lain yang sifatnya faktual, fakta ya, kita bisa isi untuk membangkitkan literasi ini. Karena bagi saya bahwa kalau orang lain bilang menulis itu menular, bagi saya menulis itu memerdekakan, menulis itu membebaskan. Karena banyak orang yang tidak tahu, akhirnya tahu dengan apa yang kita berikan. Dari apa yang kita tulis, bisa membagi orang untuk berpikir, menganalisa, membangkitkan semangat untuk berjuang bersama. Sehingga pesan saya untuk semua kita, di mana saja, kalangan pegiat literasi, siapapun itu, mari kita terus membaca dan menulis. Mari kita terus membangun semangat literasi dasar ini dari rumah kita, dari keluarga kita di rumah, kemudian di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Karena bangsa ini kita butuh bangsa yang terus menulis, sehingga segala catatan sejarah bisa dinikmati, bisa diulang-ulang oleh generasi-generasi kita berikutnya. Tidak hilang. Tidak hilang begitu saja ya. Lalu saya juga mengucapkan terima kasih. Memang ini hasil karya dari beberapa dari kegiatan sekolah kita, yang mana disponsori oleh Pak Adrianus Bareng, frater kepala sekolah, dan juga Bapak Ibu guru di SMP Frater Maumere, termasuk juga PBM. Jadi ada beberapa karya anak-anak kita yang sudah terbit. Terbit pertama ini adalah Surat untuk Sahabat ya. Surat untuk Sahabat ini adalah salah satu kumpulan antologi puisi siswa. Ini siswa punya semua. Mereka itu di dalamnya isi tulisan siswa semua. Siswa semua, puisi kumpulan siswa semua. Lalu ini dari itu tadi selanjutnya ini buku Balada Surat untuk Pak Menteri, yang mana ini juga kumpulan karya para guru SMP Frater Maumere, sekaligus juga kumpulan dari karya adik-adik SMP Frater Maumere. Lalu yang terakhir ada karya saya, Selimut Sarung Politisi, karya saya sendiri. Dan juga ada beberapa karya, saya minta maaf tidak bisa saya bawa hari ini karena memang ada di teman-teman yang pegang. Lalu salah satunya dibuat oleh Pak Adrianus Bareng, dia juga punya karya sendiri, yang mana itu masih tersimpan baik di tangannya beliau. Nah, saya hanya berpesan bahwa nanti saya akan memberikan satu kado istimewa dalam channel YouTube ke depan. Saya akan membacakan puisi-puisi saya dalam bentuk puisi panggung yang sudah saya ciptakan di Selimut Sarung Politisi ini. Nah, sebagai hadiah ketika mungkin pemirsa tidak sempat membaca, atau mungkin bisa mendengarkan video-video saya yang akan saya tayangkan di channel YouTube kita nanti ya. Nanti channel YouTube apa nanti kemudian baru saya bocorkan. Oke, terima kasih, itu saja. Ya, baik, terima kasih Pak Carlos. Saya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Carlos atas waktu dan kesempatannya. Pesan saya teruslah berkarya untuk Indonesia, NTT, dan khususnya untuk Nian Tanah Sika. Baik, terima kasih. Saya Adriana Ance, wartawan Lentera Pos. Dan saya Carlos Turwala, guru SMP Katolik Frater Maumere, sekaligus Ketua Taman Baca Masyarakat SMP Katolik Frater Maumere, mengucapkan terima kasih dan salam literasi.